Perkenalkan, saya Siti Faradina dari Teknik Mesin 2018 NIM 1311842 akan menjelaskan mengenai percobaan konveksi paksa pada pelat datar sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Fenomena Dasar Mesin. Tujuan dari percobaan ini diantaranya: yang pertama, mengetahui besar koefisien perpindahan panas konveksi paksa pada pelat datar. Yang kedua, mengetahui besar resistansi perpindahan panas. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh kecepatan udara mengalir pada perpindahan panas konveksi paksa. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini diantaranya: saluran udara yang terbuat dari kardus dengan dimensi 20 x 20 x 66 cm, kipas angin sebagai penghasil aliran, kompor listrik dengan daya maksimal 500 watt sebagai penghasil panas, thermocouple Type K, serta display yang terdiri dari 4 channel sebagai sensor temperatur, serta ada tabung pitot dan modul MPXV702DP yang difungsikan sebagai sensor kecepatan aliran. Tabung pitot akan dihubungkan ke MPXV702DP melalui dua selang, di mana pada modul MPXV702DP ini akan dihitung perbedaan tekanan stagnasi dan tekanan statis yang terjadi di dalam tabung pitot. Data akuisisi yang digunakan adalah Arduino yang terhubung ke laptop untuk mengamati data kecepatan aliran udara selama percobaan. Serta spesimen yang digunakan pada percobaan ini adalah plat aluminium dengan ukuran 10 x 6 cm dengan ketebalan 2 mm. Berikut merupakan sistematika alat yang digunakan selama percobaan ini. Kipas dan kompor listrik dihubungkan ke sumber listrik sehingga kipas dapat berputar untuk menghasilkan aliran udara dan kompor dapat menghasilkan panas. Kompor listrik sebagai penghasil panas dihubungkan ke plat aluminium sehingga terjadi perpindahan panas secara konduksi. Plat kayu yang diletakkan di antara kompor listrik dan plat aluminium berfungsi sebagai penambah resistansi perpindahan panas sehingga temperatur permukaan plat aluminium tidak terlalu tinggi. Dua thermocouple dipasang pada bagian inlet dan outlet, sementara dua thermocouple lainnya dipasang pada bagian atas plat aluminium dan yang satunya lagi pada bagian permukaan panas dari kompor listrik. Keempat thermocouple ini kemudian dihubungkan pada display sehingga dapat terbaca temperatur yang diukur. Sementara itu, tabung pitot dipasang pada bagian inlet, di mana tabung pitot akan terhubung ke modul MPXV702DP sehingga dapat dikalkulasi perbedaan tekanan stagnasi dan statis yang terjadi di dalam tabung pitot sehingga dapat dihitung kecepatan aliran udara yang terjadi. Hasil perhitungan ini kemudian akan diolah ke Arduino untuk kemudian dapat ditampilkan hasilnya pada layar laptop. Selanjutnya akan ditunjukkan video singkat selama proses percobaan yang dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan alat, bahan, serta prosedur dari percobaan konveksi paksa pada pelat datar untuk praktikum FDM mode 3. Alat terdiri dari kipas yang akan menghasilkan aliran udara, lalu duct yang terbuat dari kardboard, lalu thermocouple yang dipasang di 4 titik di bagian inlet, outlet,
pada permukaan plat dan permukaan dari heater. Lalu terdapat juga sensor kecepatan udara yang terhubung dengan pitot, lalu datanya akan terbaca atau diolah di Arduino Mega ini. Baik, percobaan akan dimulai dengan pertama kali menyalakan kipas. Lalu menyalakan thermocouple display. Sudah terbaca temperaturnya. Lalu kita nyalakan heater. Di sini akan di-set heater pada level paling rendah agar tidak terjadi panas yang berlebih. Heater sudah dinyalakan. Berikut merupakan data dari hasil pembacaan sensor kecepatan udara yang dihubungkan dengan Arduino, lalu datanya diolah dan ditampilkan ke layar laptop. Di sini untuk variasi 1, kecepatan terbaca sekitar 1 meter per sekon. Berikut adalah penampakan dari di dalam dak. Terdapat plat yang dipanaskan, lalu di bagian inlet dan outlet terdapat thermocouple yang digunakan untuk mengukur temperatur udara, serta di bagian inlet juga dipasang sensor kecepatan udara untuk mengukur kecepatan udaranya. Lalu di bagian plat juga dipasang thermocouple untuk mengukur temperatur surface dari plat aluminium. Berikut merupakan data di 5 menit pertama, yaitu terbaca untuk temperatur inlet sekitar 25,2 derajat Celcius, temperatur outlet sebesar 25,3 derajat Celcius, lalu temperatur surface dari plat sebesar 44,4 derajat Celcius, lalu temperatur surface dari heater adalah sebesar 207,2 derajat Celcius. Lalu untuk data kecepatannya sendiri di sekitar 5 menit adalah sekitar bisa dibilang ini 1 meter per sekon, karena mungkin bisa naik turun seperti itu dikarenakan noise dari sensor kecepatan. Prosedur percobaan yang sudah dijelaskan tadi akan dilakukan pada 2 variasi kecepatan, di mana data temperatur dan kecepatan udara akan dicatat tiap 5 menit hingga mencapai kondisi steady state-nya dan percobaan akan dihentikan. Setelah ini akan ditunjukkan hasil percobaannya dan analisis yang dilakukan. Berikut merupakan hasil percobaan yang dilakukan. Yang pertama adalah percobaan pada aliran udara 1 meter per sekon. Di mana di sini disediakan tabel temperatur pada bagian inlet, outlet, T1 pada permukaan plat aluminium, serta T2 pada permukaan panas kompor listrik, di mana data tersedia di setiap 5 menit. Dapat dilihat bahwa temperatur mulai steady pada menit ke-20, di mana pada menit ke-20 hingga 30 menit perubahan temperatur pada plat aluminium sudah tidak terlalu besar. Serta ini merupakan data percobaan pada kecepatan aliran 1,6 meter per sekon, di mana pada data ini juga
pada menit ke-20 temperatur pada plat aluminium sudah mulai steady. Baik dari percobaan 1 maupun 2 akan digunakan data pada menit ke-30, di mana pada menit ke-30 sudah hampir tidak terjadi perubahan temperatur sehingga bisa dianggap temperaturnya sudah mencapai keadaan steady state. Lalu kita masuk ke bagian analisis. Di sini terdapat beberapa data yang berasal dari spesifikasi alat seperti voltase kompor listrik adalah sebesar 220 volt, arus dari kompor listrik adalah 0,456 ampere, lalu total area dari spesimen adalah 0,006 meter persegi, lalu temperatur sekitar dari udara adalah 25,9 derajat Celcius, lalu luas cross section dari saluran udara atau duct adalah sebesar 0,04 meter persegi, lalu panjang dari spesimen plat aluminium adalah sebesar 0,1 meter. Selanjutnya di sini juga ditampilkan beberapa persamaan yang akan digunakan dalam analisis pada percobaan ini, seperti Q dot sama dengan M dot kali Cp atau kapasitas panas dikalikan T outlet dikurangi T inlet, yang merupakan kalor yang akan diserap atau ditambahkan ke fluida selama perpindahan panas konveksi paksa terjadi. Lalu Q dot juga bisa dinyatakan dengan persamaan H atau koefisien perpindahan panas kali A, luas dari spesimen plat aluminium dikalikan T surface dari plat aluminium dikurangi T min atau T rata-rata dari fluida yang merupakan setengah dari penjumlahan T inlet dan T outlet. Lalu di sini juga terdapat beberapa persamaan korelasi bilangan Nusselt, seperti bilangan Nusselt sama dengan H atau koefisien perpindahan panas dikalikan X, dalam hal ini adalah panjang dari spesimen plat aluminium dibagi K. Lalu untuk kasus aliran laminar, bilangan Nusselt juga bisa dinyatakan dengan sama dengan 0,664 dikalikan bilangan Reynolds pangkat setengah, lalu dikalikan PR pangkat sepertiga. Lalu untuk menghitung resistensi perpindahan panas akibat ditambahkannya beberapa material seperti plat kayu di antara kompor listrik dan plat aluminium, R bisa dihitung dengan T surface 1 dalam hal ini adalah T surface dari permukaan panas dari kompor listrik dikurangi T surface 2 yang dalam hal ini adalah T surface dari plat aluminium dibagi dengan Q, di mana Q merupakan total kalor yang dialirkan oleh kompor listrik, ya, yang mana bisa dihitung menggunakan persamaan voltase dikalikan ampere. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan berdasarkan persamaan-persamaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah pada percobaan menggunakan kecepatan udara sebesar 1 meter per sekon didapatkan temperatur rata-rata fluida sebesar 26,15 derajat Celcius. Kemudian dengan asumsi massa jenis udara sebesar 1,1614 kg per meter kubik dan kapasitas panas spesifik udara sebesar 1007 Joule per kilogram Kelvin, didapatkan Q yang diserap oleh udara adalah sebesar 4,6078 Joule. Selanjutnya dari kalor yang diserap oleh udara dapat dihitung koefisien perpindahan panas konveksi udaranya sebesar 9,52 watt per meter persegi Kelvin. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan menggunakan korelasi bilangan Nusselt. Pertama, dihitung dulu besar bilangan Reynolds dengan asumsi
Viskositas kinetik dari udara adalah sebesar 0,00001589 meter persegi per second, yaitu bilangan Reynolds-nya adalah sebesar 6293. Sehingga didapatkan bilangan Nusselt dengan asumsi PR dari udara adalah 0,707 adalah sebesar 46,925. Lalu dari korelasi bilangan Nusselt tersebut didapatkan nilai koefisien perpindahan panas adalah sebesar 12,3, yang mana terdapat sedikit error pada perhitungan sebelumnya yang akan dibahas pada slide setelah ini. Berikut merupakan rangkuman hasil perhitungan baik dari percobaan 1 dengan kecepatan udara sebesar 1 meter per sekon dan percobaan 2 menggunakan kecepatan udara sebesar 1,6 meter per sekon. Berdasarkan perhitungan ini didapat perbedaan hasil koefisien perpindahan panas konveksi antara perhitungan menggunakan persamaan kalor yang diserap fluida dengan perhitungan menggunakan bilangan Nusselt. Hal tersebut dapat terjadi diduga terdapat kalor yang terbuang ke tempat lain sehingga tidak seluruhnya diserap fluida melalui perpindahan panas konveksi paksa. Selama percobaan, bagian casing atau tempat kompor listrik ikut panas menandakan adanya sebagian energi yang terbuang di sana, sehingga dapat mengurangi keakuratan hasil percobaan. Pengaruh dari konveksi bebas dan radiasi yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan juga menjadi salah satu faktor data yang didapatkan tidak akurat. Lalu dapat kita lihat H yang didapat dari percobaan 1 dan percobaan 2 meningkat. Perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin besar kecepatan aliran udara, maka nilai koefisien perpindahan panasnya juga semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan korelasi pada bilangan Nusselt, di mana semakin besar nilai bilangan Nusselt-nya, koefisien perpindahan panas akan semakin besar. Sementara pada korelasi bilangan Nusselt pada aliran laminar sebanding dengan bilangan Reynolds-nya, di mana semakin besar kecepatan aliran, semakin besar pula nilai bilangan Reynolds-nya. Sehingga dapat disimpulkan makin besar kecepatan aliran, koefisien perpindahan panas akan semakin besar. Selanjutnya adalah perhitungan dari resistansi termal. Dari percobaan 1 didapat nilai resistansi termal sebesar 1,4 derajat Celcius per watt. Lalu dari percobaan 2 adalah sebesar 1,4982 derajat Celcius per watt, di mana jika dirata-ratakan menghasilkan nilai resistansi termal sekitar 1,45 derajat Celcius per watt, di mana hal tersebut memiliki makna dengan konfigurasi penambahan material kayu seperti yang sudah dijelaskan pada skematik, mengakibatkan perubahan temperatur antara permukaan panas kompor listrik dan plat aluminium sebesar 1,45 derajat Celcius tiap 1 watt kalor yang dialirkan. Selanjutnya adalah di sini ditampilkan dua grafik temperatur terhadap waktu dari percobaan 1 dan percobaan 2, di mana jika dari sini kita dapat diamati bahwa pada percobaan 1 dengan aliran udara sebesar 1 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan hingga steady adalah sekitar 9,5 menit, sedangkan pada percobaan 2 adalah sekitar 10 menit. Yang artinya, semakin cepat aliran udara, makin lambat temperatur pada spesimen mengalami kenaikan hingga kondisi steady-nya. Dapat dilihat juga bahwa nilai temperatur steady pada kecepatan aliran yang lebih besar, temperatur steady-nya lebih kecil. Hal tersebut dapat terjadi diduga karena pada kecepatan aliran yang lebih besar, perpindahan kalor dari spesimen ke udara lebih besar, sehingga menyebabkan temperatur pada kondisi steady-nya lebih kecil
dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady-nya semakin lama. Selanjutnya adalah bagian simpulan dan saran. Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, hasil koefisien perbedaan panas konveksi paksa yang didapat dari percobaan dengan kecepatan aliran 1 meter per sekon adalah sebesar 9,5 watt per meter persegi Kelvin, sementara dari korelasi bilangan Nusselt-nya adalah sebesar 12,3 watt per meter persegi Kelvin. Sementara itu, hasil dari percobaan 2 dengan kecepatan aliran 1,6 meter per sekon adalah sebesar 16,46 watt per meter persegi Kelvin, dan hasil perhitungan dari korelasi bilangan Nusselt adalah sebesar 15,6 watt per meter kuadrat Kelvin. Hal tersebut dapat terjadi, error yang terjadi, maksud saya terjadi diduga terdapat kalor yang terbuang ke tempat lain sehingga tidak seluruhnya diserap fluida melalui perpindahan panas konveksi paksa. Pengaruh dari konveksi bebas dan radiasi yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan data tidak akurat. Dapat disimpulkan pula pada percobaan ini makin besar kecepatan aliran, koefisien perpindahan panas akan semakin besar. Yang kedua adalah penambahan kayu di antara kompor dan spesimen menghasilkan nilai resistansi termal sekitar 1,45 derajat Celcius per watt. Lalu kesimpulan ketiga adalah semakin cepat aliran udara, makin lambat pula temperatur pada spesimen mengalami kenaikan hingga kondisi steady-nya, dan temperatur steady-nya lebih kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena pada kecepatan aliran yang lebih besar, perpindahan kalor dari spesimen ke udara lebih besar, sehingga menyebabkan kenaikan hingga kondisi steady-nya makin lama dan temperatur steady-nya lebih kecil. Selanjutnya terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan pada percobaan ini. Yang pertama, diperlukan pengondisian aliran kalor yang lebih baik sehingga tidak banyak kalor yang terbuang ke komponen yang tidak diperlukan sehingga menyebabkan ketidakakuratan data. Diperlukan juga untuk memperhitungkan pengaruh konveksi bebas, radiasi, dan konduksi yang terjadi selama percobaan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih akurat. Sekian penjelasan percobaan konveksi paksa pada pelat datar pada percobaan ini. Saya ucapkan terima kasih.